Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pendidikan IPS di SD. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya, Dianova Malinda, Erlinda Runtut Bella Vista, Mega Ayu Mustika, Anggun Kurniawati. Untuk yang pertama kami bahas yaitu pengertian strategi pembelajaran di SD. Strategi pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Dengan cara tersebut terkandung bentuk-bentuk rangkaian kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran instruksional adalah suatu pendekatan yang ada dalam kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber, dan mendefinisikan peranan siswa. Strategi tersebut berisi praktik-praktik khusus yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi itu sendiri tersusun atas metode-metode dan teknik-teknik yang akan memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip strategi pembelajaran di SD. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran IPS di SD merupakan suatu landasan yang digunakan seorang guru dalam memilih strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran. Karena dalam menentukan sebuah strategi pembelajaran IPS harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu harus bermakna, kemudian integratif, berbasis nilai, menantang, aktif, adanya pengembangan berbagai kompetensi dasar siswa SD, keberagaman latar belakang lingkungan sosial siswa, dan adanya kesinambungan dan tahapan perkembangan sosial siswa. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran di SD. Yang pertama di sini ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan penuturan lisan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi terhadap peserta didik. Nah, metode ceramah di sini untuk pendidikan anak usia dini, metode ini memang kurang menarik, tetapi tidak ada salahnya apabila metode ini digunakan. Dalam artian metode ceramah ini digunakan sebagai pelengkap dan penyempurna dalam penggunaan metode lainnya. Sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kalanya seorang guru itu harus menjelaskan kepada peserta didik materi yang akan diajarkan ataupun bentuk permainan yang akan digunakan. Nah, metode ceramah ini lebih tepat digunakan apabila proses pembelajaran memiliki kondisi yang pertama, tujuan dasar pembelajaran adalah menyampaikan informasi baru. Yang kedua, isi pembelajarannya bersifat langka, misalnya saja berupa penemuan baru. Kemudian, isi pembelajaran harus diatur dan disajikan dalam sebuah cara khusus kelompok tertentu. Yang keempat, membangkitkan minat siswa terhadap proses pembelajaran. Kemudian, isi pembelajaran tidak diingat dalam waktu yang lama, dan sebagai pengantar penggunaan metode yang lain dan pengarah penyelesaian tugas mengajar. Nah, adapun kelebihan metode ceramah di sini yang pertama tidak terlalu menggunakan banyak waktu dan tenaga karena siswa secara bersama-sama mendengarkan penjelasan guru. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu suasana kelas berjalan dengan tenang karena siswa melakukan aktivitas yang sama. Dan yang ketiga, siswa dilatih untuk tajam pendengarannya, serta menyimpulkan isi ceramah tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu ada kelemahan metode ceramah. Yang pertama, guru lebih cenderung menjadi pusat pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif. Nah, karena menggunakan metode ceramah ini, guru yang lebih berperan dalam proses pembelajaran dan siswa itu hanya
sebagai pendengar saja. Jadi menjadikan siswa menjadi lebih pasif. Terus yang kedua, guru tidak dapat mengetahui secara pasti sejauh mana siswa memahami materi yang telah disampaikan. Nah, dengan metode ceramah ini, siswa ini guru ini susah mengetahui bagaimana pemahaman siswa itu seberapa, apakah siswa itu sudah memahami materi yang disampaikan atau belum. Terus yang ketiga, kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat sendiri. Nah, dengan metode ceramah ini kan sangat kurang memberikan kesempatan kepada siswa. Karena apa? Karena dengan metode ceramah ini hanya guru yang berperan aktif dan hanya guru yang mengemukakan pendapatnya. Gitu. Jadi siswa itu kurang diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Terus yang keempat, kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Nah, dengan metode ceramah ini juga kurangnya memberi kesempatan siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Terus yang kelima, siswa dipaksa mengikuti jalan pikiran guru meski dimungkinkan adanya pembentukan konsep yang berbeda dari siswa. Jadi karena dengan metode ceramah ini yang aktif guru, jadi siswa itu hanya mengikuti apa yang diperintah, apa yang disampaikan itu hanya mengikuti saja gitu. Terus yang terakhir itu terjadinya verbalisme atau ketidakjelasan. Itu maksudnya adalah karena metode ceramah itu hanya menyampaikan saja tanpa ada praktek gitu. Jadi itu ketidakjelasannya itu adalah apakah siswa tersebut dengan metode ceramah itu memahami materi tersebut atau tidak, apa hanya kelihatannya mengetahui tapi mereka itu aslinya itu tidak mengetahui. Nah, di situ terjadinya ketidakjelasan gitu. Menurut gurunya sudah jelas tapi siswanya itu kurang jelas. Nah, selanjutnya langkah-langkah metode ceramah. Yang pertama ada tahap persiapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama merancang tujuan yang ingin dicapai, terus menentukan pokok-pokok materi apa saja yang akan disampaikan, terus menyiapkan alat bantu. Apakah ada alat bantu yang digunakan oleh guru dalam metode ceramah tersebut. Terus yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Yang pertama itu pembukaan. Tahap ini merupakan tahap penentu keberhasilan pembelajaran. Jadi guru harus mampu merancang dan juga menyampaikan apa saja yang akan mereka lakukan pada hari itu ya kalau pembukaan. Terus langkah penyajian. Tahap ini dilakukan dengan cara bertutur untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran. Nah, di sini guru menyampaikan materi apa saja yang harus guru sampaikan kepada peserta didiknya. Terus selanjutnya langkah menutup ceramah. Pada kegiatan ini, pendidik harus dapat memberikan ringkasan materi yang telah dijelaskan agar peserta didik mudah mengingat materi. Nah, seharusnya ketika dalam penyajian tadi kan guru sudah menyampaikan materi ya semuanya. Nah, di akhir seharusnya guru menyimpulkan atau memberi ringkasan materi yang disampaikan pada pertemuan hari itu gitu. Jadi siswa tahu, oh hari ini saya mempelajari tentang materi ini gitu. Selanjutnya ada metode inquiry. Pengertiannya, model inquiry adalah model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan atau kognitif siswa. Jadi model inquiry ini adalah model pembelajaran yang sangat eh, meningkatkan kemampuan pengetahuan siswa atau kognitif siswa tersebut. Nah, kelebihan dari metode atau model inquiry ini adalah adanya peningkatan dalam kemampuan ingatan dan pemahaman siswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan yang ditemuinya. Yang ketiga, melatih siswa untuk mencari atau mendapatkan informasi dari mana saja. Nah, di sini dengan model inquiry ini,
Siswa dilatih untuk mendapatkan informasi dari manapun, bukan hanya dari buku ataupun guru. Jadi melatih siswa untuk mandiri juga. Yang keempat, mendorong secara tidak langsung kepada siswa untuk bekerja sama, percaya diri, jujur, dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Terus menambah dan memperkuat kepercayaan pada diri siswa dengan proses menemukan sendiri. Jadi dengan model inquiry ini dapat memperkuat kepercayaan diri siswa gitu dengan apa yang mereka temukan. Nah, sedangkan kelemahan metode inquiry atau model inquiry ini adalah jika pembelajaran inquiry diberikan dalam kelompok, biasanya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Ya, ini sering kita temui bahwa pada sebuah kelompok itu pasti ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Jadi kelemahannya itu adalah yang kurang aktif itu tetap kurang aktif, biasanya hanya mengandalkan temannya yang aktif saja gitu. Terus yang kedua, jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas juga dapat menyulitkan guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Dengan jumlah siswa yang banyak itu juga menjadi kelemahan tersendiri bagi guru dalam memfasilitasi untuk proses pembelajaran berlangsung. Terus siswa harus memiliki kesiapan mental karena siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan di sekitarnya dengan baik. Terus guru bahkan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar model ini, maka dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry ini akan sedikit susah. Karena apa? Karena guru dan siswa ini kan sudah terlalu nyaman gitu ya dengan model yang lama. Jadi ketika langsung menggunakan model ini itu langsung kayak kaget gitu, sedikit susah juga. Langkah-langkah metode inquiry. Yang pertama, orientasi, yaitu di mana guru mengajak peserta didik untuk berpikir memecahkan suatu permasalahan, baik itu permasalahan dari guru sendiri ataupun dari siswa. Jadi guru bisa memberikan suatu permasalahan dan siswa memecahkannya, atau permasalahan tersebut berasal dari siswa itu sendiri juga bisa. Terus yang kedua, merumuskan masalah, yaitu di mana siswa diminta untuk merumuskan masalah-masalah yang akan mereka bahas gitu. Apa saja sih? Terus yang ketiga, mengajukan hipotesis, itu di mana siswa menulis jawaban sementara dari permasalahan yang akan mereka uji atau mereka pecahkan. Mengumpulkan data. Nah, di sini siswa mengumpulkan data-data apa saja yang bisa digunakan ketika memecahkan permasalahan tersebut. Nah, di sini menguji hipotesis, yaitu adalah siswa itu menentukan jawaban yang sesuai dengan data yang mereka peroleh. Merumuskan kesimpulan, yaitu adalah siswa membuat kesimpulan dari informasi atau data-data yang diperoleh dari pemecahan masalah tadi. Yang selanjutnya adalah model jigsaw. Model jigsaw adalah suatu teknik di mana dalam proses pembelajaran yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu siswa bukan guru. Jadi intinya pada model jigsaw ini siswa yang lebih berperan aktif daripada gurunya gitu. Guru hanya memfasilitasi saja atau memberikan arahan. Nah, kelemahan model jigsaw. Yang pertama, siswa dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan daya pemecahan masalah menurut dirinya sendiri.
Yang kedua, adanya hubungan antara guru dan siswa. Hal ini memungkinkan suasana belajar menjadi sangat akrab hingga harmonis dan tentunya hubungan keduanya berjalan secara seimbang. Dapat memotivasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kreatif lagi. Dan selanjutnya, dan menggunakan model ini mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu ada pendekatan kelas, kelompok, ataupun pendekatan individual. Selanjutnya yaitu ada kelemahan model jigsaw. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika penataan ruang belum terkondisikan dengan baik, bisa menimbulkan kegaduhan serta memakan waktu yang lama. Yang kedua, biasanya jika anggota kelompok tidak seimbang, atau dalam kelompok itu biasanya kan ada yang kurang, terus ada yang lebih, contohnya ada yang kelompoknya anggotanya 5, ada yang 4 gitu, bisa menimbulkan masalah juga. Terus guru harus selalu mengingatkan dan memantau kerja masing-masing kelompok agar diskusi yang dilakukan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Pada model pembelajaran tipe jigsaw, dalam satu siswa mendapatkan dua kelompok. Yang pertama ada kelompok asal dan yang kedua ada kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk atau kelompok utama. Yang kedua yaitu kelompok ahli, kelompok yang beranggotakan perwakilan dari kelompok asal yang berkewajiban untuk mempelajari dan menekuni suatu pokok bahasan materi untuk selanjutnya diajarkan kepada anggota kelompok asal. Yang pertama yaitu ada siswa, dibentuk dalam satu kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk dikerjakan bersama. Semua siswa dari masing-masing kelompok yang diberikan tugas yang sama berkumpul untuk membentuk kelompok dengan anggota yang baru. Masing-masing kelompok tersebut harus dapat menguasai materi yang ditugaskan. Selanjutnya yaitu siswa diberikan tes. Model pembelajaran cooperative learning yaitu model pembelajaran yang dimana proses pembelajaran dilakukan dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-5 orang. Kelebihan dari model cooperative learning yaitu yang pertama ada menumbuhkan sikap semangat bersaing yang positif, karena dalam kelompoknya masing-masing siswa akan lebih giat dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua ada menanamkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi, karena siswa saling membantu temannya dalam satu kelompok tersebut. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas sikap siswa seperti menghargai pendapat orang lain, kerjasama, berpikir kritis, dan disiplin. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, diantaranya yaitu ada model ini memerlukan persiapan yang sedikit rumit. Yang kedua, timbulnya persaingan negatif antar individu ataupun kelompok. Yang ketiga, apabila dalam suatu kelompok tersebut terdapat anggota yang malas dan ingin berkuasa. Hal ini kemungkinan dapat mempengaruhi kelompok sehingga usaha dari kelompok tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, untuk langkah-langkah model cooperative learning. Yang pertama ada menyusun rencana program pembelajaran. Guru meninjau dan menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta sikap dan keterampilan yang ingin dikembangkan pada siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada menyusun lembar observasi. Hal ini berguna untuk mengobservasi kegiatan siswa dalam belajar bersama pada kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran model STAD atau Student Teams Assessment Division. STAD merupakan model pembelajaran yang paling sederhana dan bisa dikatakan bagus untuk digunakan oleh seorang guru pemula. Pembelajaran STAD ini diterapkan dengan menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 orang yang dipilih dengan acak.
Kelebihan model STAD diantaranya yaitu adanya interaksi langsung antara teman dalam kelompok. Yang kedua, memberikan peluang kepada setiap siswa untuk berani bertanya dan mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, pada proses pembelajaran siswa menjadi pusat utama. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dan berbuat, sehingga kemampuan akademiknya juga dapat meningkat. Yang terakhir yaitu melatih siswa untuk selalu menghargai pendapat orang lain, terutama temannya sendiri. Untuk kelemahan model STAD diantaranya ada: yang pertama, dalam pelaksanaannya guru membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkannya. Yang kedua, model ini membutuhkan kemampuan khusus guru. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu yang lama sehingga sulit mencapai target kurikulum yang ditetapkan. Yang keempat yaitu model ini sangat menuntut sifat tertentu dari siswa, contohnya saja pada sifat bekerja sama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi pembelajaran dari model STAD. Di antaranya, yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Anggota kelompok ini sekitaran 4-5 siswa. Tiap anggota kelompok memiliki anggota yang heterogen. Yang kedua, guru memberikan lembar kerja kepada setiap anggota kelompok. Yang ketiga, setiap anggota kelompok menggunakan lembar kerja tersebut. Hal ini dilakukan untuk mereka bisa saling membantu menguasai materi melalui diskusi antar anggota kelompok. Yang keempat, secara individual atau kelompok setiap seminggu atau 2 minggu sekali guru memberikan evaluasi. Hal ini dapat mengetahui seberapa jauh penguasaan materi yang telah dipelajari oleh siswa. Yang kelima, ada setiap siswa dan tiap kelompok diberikan skor atas penguasaannya terhadap materi. Selain itu, untuk individu atau kelompok yang memperoleh prestasi tinggi juga diberikan penghargaan atau reward. Iya, baik, selanjutnya kelebihan model group investigation. Kelebihan yang pertama, model ini membuat siswa menjadi berperan aktif dan komunikatif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kerjasama dan bersosialisasi siswa. Kemudian yang ketiga, siswa dilatih untuk dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemudian yang keempat, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kemudian, model group investigation. Kelemahan model group investigation yang pertama, siswa yang memiliki sosialisasi dan komunikasi rendah dalam diskusi. Kemudian yang kedua, anggota kelompok belum tentu bersedia untuk presentasi. Kemudian yang ketiga, siswa yang memiliki daya pikiran rendah hanya akan tergantung pada anggota kelompok lainnya. Kemudian langkah-langkah model group investigation. Yang pertama, guru membagi beberapa kelompok yang dipilih secara heterogen. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan tugas apa saja yang harus dikerjakan siswa. Kemudian yang ketiga, setelah itu, guru memanggil ketua dari masing-masing kelompok untuk memberikan tugas mereka. Kemudian yang keempat, setiap kelompok membahas materi yang diberikan bersama anggota kelompoknya. Kemudian yang kelima, setelah selesai, masing-masing perwakilan kelompok diminta menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian yang keenam, kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kepada kelompok yang maju. Kemudian yang ketujuh, guru memberikan penguatan, dan yang kedelapan, guru memberikan evaluasi. Kemudian, model TGT atau model Team Groups Tournament. Model Team Groups Turnamen adalah model pembelajaran yang melibatkan peran siswa dalam proses pembelajaran. Kelebihan dari model TGT ini, yang pertama, mengembangkan rasa kerjasama dan kekompakan antar anggota kelompok.
Kemudian yang kedua, dengan model ini dapat membangkitkan motivasi siswa untuk mendalami materi yang disajikan. Kemudian yang ketiga, membangkitkan kesenangan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, memicu setiap siswa, baik yang memiliki daya pikir rendah maupun tinggi, untuk ikut berperan aktif dalam grup. Kemudian, langkah-langkah dalam modul TGT ini yang pertama, melakukan presentasi kelas, yang kedua, beranggotakan atau teams, yang ketiga, mengikuti turnamen, dan yang keempat, rekognisi tim atau tim recognition. Kemudian, kelemahan dalam model TGT ini yang pertama, guru harus pintar-pintar memiliki bahan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam model pembelajaran TGT. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu yang lama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru dituntut untuk merancang pembelajaran TGT ini secara maksimal agar penerapan model ini berjalan dengan lancar. Kemudian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.